Aku sukai adalah orang India adalah tipikal bangsa yang paling cepet untuk punya temen atau bikin temen. Jadi mereka tuh kalau ketemu orang asing langsung jadi teman mereka. Nggak usah ngitung hari, hitung menit aja langsung jadi teman. Mereka langsung akrab gitu. Oke, selamat sore dari Aligar. Balik lagi di kamar Arta. Ini enak banget cuacanya, lagi hujan ya kan, sejuk gitu kan. Gak biasanya kayak panas banget ya kan kalau bulan-bulan Juli. Nah, seperti yang aku sudah posting pada beberapa hari yang lalu, ketika aku memposting beberapa postingan seperti yang ini dan ini, bahwasanya aku membuka sesi Q&A atau question and answer. Jadi gimana teman-teman bisa bertanya apapun tentang aku, tentang India, dan tentang apa aja yang related sama perjalananku selama ini gitu loh teman-teman. Nah, aku sudah menghimpun beberapa pertanyaan yang didapat dari para subscriberku ya, dan ini adalah saatnya aku menjawab pertanyaan teman-teman semuanya. Gak usah pakai lama, gak usah banyak bacot, langsung kita jawab aja pertanyaannya satu-satu. Oke, kita pertama mulai dari Reza Miswanda. Ya, ini pertanyaan pertama nih. Kenapa orang India hitam-hitam? Keren juga pertanyaan pertama udah langsung begini. Oke, teman-teman sekalian, sebenarnya kalau boleh jujur ya, kalau boleh frank itu, yang mungkin sering teman-teman lihat orang India di vlog-vlog teman-teman yang ada di Aligar atau teman-teman yang ada di YouTube channel lainnya. Kenapa orang India hitam-hitam? Karena mereka memperlihatkan orang India yang versi hitamnya aja gitu. Sebenarnya India tuh banyak banget rasnya maksudnya. Mereka punya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ras yang berbeda-beda dan mereka punya warna kulit yang berbeda-beda. Nah, ini aku himpun penelitian ini dari Ethnic Composition of Indian Population yang dipublikasikan oleh Mr. Ershad Ali, seorang scholar atau peneliti dari Ananda Chandra College Jalpaiguri gitu kan. Nah, dia itu meneliti ternyata ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 etnis yang tersebar di India. Nah, aku nggak bisa sebutkan semuanya ya, tapi aku sebutkan 3 yang paling utama, etnis 3 utama, yaitu adalah pertama etnis Dravida, yang kedua adalah etnis Arya, dan yang ketiga adalah etnis Mongoloid. Nah, etnis atau ras ini sebenarnya tidak berkaitan dengan bagaimana mereka lahir secara fisik, nggak gitu, tapi sebenarnya ketiga etnis ini atau ketiga ras ini dia lebih condong kepada sosiokultural faktor gitu loh. Jadi secara garis besar mereka dipengaruhi oleh banyak hal. Sebenarnya ketiga ras ini tuh dia beda-beda warna kulitnya. Mungkin yang sering teman-teman lihat adalah satu ras aja. Nah, aku coba jelasin di sini. Nah, yang pertama adalah suku Dravida. Ini suku Dravida. Suku Dravida itu dia ciri-cirinya adalah kulitnya hitam, ya kan? Tubuh yang cenderung pendek, rambut keriting, mata coklat, dan umumnya mereka menghuni daerah India di bagian selatan, di daerah bawah nih, dan ada di Sri Lanka. Nah, beberapa temanku itu nggak ada yang, maksudnya aku belum menemukan etnis Dravida di sini, dan aku belum melihat yang pure Dravida. Kebanyakan yang ada di Aligar, mereka sudah ada campuran dari Dravida mix sama Mongoloid atau Dravida mix sama Aryan dan lain-lain gitu. Mereka udah ada mix campuran, jadi warna kulit mereka tidak terlalu hitam, bahkan dia cenderung ke coklat-coklatan gitu. Nah, tapi kalau misal teman-teman pergi ke daerah selatan, itu daerahnya panasnya banget gitu kan di India, mungkin itu warna kulitnya bisa jadi hitam di situ. Itu mungkin yang sering teman-teman lihat gitu kan. Atau yang di vlog-vlog Aligar, kebanyakan mereka nggak pure Dravida, tapi mereka sudah bercampur dengan ras-ras lainnya gitu. Jadi warnanya sebenarnya agak coklat. Kalau dibandingkan sama Dravida yang ini, itu beda banget lah. Ini benar-benar hitam pekat gitu kan. Yang kedua kita bahas tentang ras Arya. Nah, ras Arya ini diduga asalnya dari India bagian utara dan Iran gitu kan. Jadi kayak mirip-mirip orang Arab, Iran gitu kan. Nah, pernah nggak sih lihat kayak ras-ras yang kayak bintang film Bollywood gitu kan? Nah, itu tuh ras Arya. Nah, ciri utamanya adalah dia dari ras Kaukasoid, pada umumnya berbadan tinggi, mata berwarna, kulit cerah, dan lain sebagainya. Biasanya ras-ras Arya ini beda jadi bintang film yang ada di Bollywood. Mereka cantik-cantik, putih-putih gitu kan. Terus hidungnya mancung, kelihatannya perfect banget gitu kan. Jadi nggak semuanya orang India tuh berkulit hitam gitu kan. Ada juga yang kulitnya putih dan cerah lah. Kita nggak bisa bilang putih ya, karena mereka lebih ke warna kulit yang cerah gitu kan. Dan ganteng-ganteng, cantik-cantik gitu. Kalau dari perspektif orang Indonesia seperti aku gitu, kita kan menggunakan standar kecantikannya seperti itu.
Nah, selanjutnya adalah yang paling mengejutkan adalah ras Mongoloid. Nah, ras Mongoloid ini dia lebih cenderung seperti orang Chinese sebenarnya, orang-orang Cina. Karena mereka itu punya cirinya seperti kulitnya agak kuning, kayak kita agak banget gini, kulitnya agak sawo matang, kuning langsat gitu kan. Mata coklat hingga gelap, badan sedang agak sipit dan lain-lain. Karena ras Mongoloid ini biasanya mereka hidup di daerah perbatasan Tibet dan Cina, yakni pegunungan Himalaya. Mereka hidup di daerah perbatasan Tibet dan Himalaya gitu. Karena daerah-daerah itu tuh deket sama Nepal, deket sama Cina gitu. Jadi wajar aja kalau mereka mukanya mirip-mirip seperti orang Chinese gitu lah, orang Cina. Jadi orang India nggak semuanya hitam teman-teman. Dan dari 8 ras itu banyak lagi macam-macam yang apa namanya. Kalau misalnya kita jelaskan di sini nggak cukup. Kita butuh episode sendiri tentang Kamararta untuk menjelaskan 8 ras ini. Karena mereka beda-beda banget. Tapi aku jelaskan 3 yang utama tadi adalah Dravida, Arya, dan Mongoloid. Jadi aku tekankan kembali lagi bahwasannya nggak semua orang India hitam-hitam gitu teman-teman. Dan selanjutnya ada fakta menarik bahwasanya penelitian dari Dr. Kumarasarmi Tangragaraj, susah banget, dari Center for Cellular and Molecular Biology dari Hyderabad itu mempublikasikan penelitian di American Journal of Human Biology, dalam bahasa Inggrisnya jelek. Dia menemukan bahwasanya ada social factor to define skin color of skin. Jadi ada faktor sosial yang dia juga itu menentukan warna kulit dari orang India itu sendiri. Jadi ada faktor sosial, culture, dan bahkan lingkungan itu mereka mempengaruhi warna kulit orang-orang India. Gitu teman-teman. Jadi kalau kita ngomong Indonesia itu diverse, Indonesia itu sangat beragam. India juga jauh lebih beragam teman-teman. Kita bangga banget kan sama Indonesia yang beragam macam-macam. India juga seperti itu gitu. Jadi kita saling menghormati aja. Sama-sama beragam kita kan di sini. Gitu. Itu pertanyaan yang sudah aku jawab dari Mas Reza Miswanda. Nah, silakan nanti kalau misalnya ada yang kebingungan atau mungkin mau tanya lagi, taruh di kolom komentar. Nanti aku akan coba untuk menjawabnya di kolom komentar gitu. Nah, selanjutnya pertanyaan dari siapa lagi nih? Herman Han. Jawab jujur bang, enak nggak tinggal di India? Aduh, ini kalau ngomong ini kaum mending kayaknya nih ya, mending tinggal di sini gitu. Kalau ini jawaban secara personal ya, dengan justifikasi bahwasannya aku hidup di daerah Aligarh dan Delhi gitu kan, 2 daerah itulah ya. Kalau misalnya aku compare enak mana tinggal di Indonesia, sebenarnya enak nggak enak antara India sama Indonesia. Kalau enaknya kita ngomong nggak enaknya dulu. Kalau nggak enak, sebenarnya yang bikin nggak enak adalah cuacanya. Karena cuaca di India itu super ekstrim banget. Kalau panas itu bisa sampai 50 derajat Celcius ya. Kalau dingin bisa dingin banget di sini. Karena ekstrim di India ini. Negara gede gini kan, ya benar-benar ekstrim. Itu yang pertama, masalah cuaca. Yang nggak enak kedua adalah masalah makanan. Mungkin kalau teman-teman sering lihat street food yang di YouTuber teman-teman Aligarh di sini, mereka banyak ngasih makanan-makanan street food dan lain-lain gitu kan. Jujur kalau aku pribadi ya, aku kurang cocok sama makanan di India. Karena dalam sehari-hari aku lebih suka masak sendiri atau makan makanan yang dia itu udah pasti gitu loh. Misalnya aku beli biryani nih. Nah, itu aku bisa makan biryani selama bertahun-tahun tuh, enggak ganti-ganti menu, itu bisa. Karena enggak suka gambling. Kalau aku biasanya kan lebih suka mencoba hal baru, biasanya kan aku gitu. Tapi kalau untuk masalah makanan enggak. Kalau udah cocok ini ya udah gitu loh. Aku enggak suka ganti-ganti makanan karena kalau di India lebih sering kena zong. Aku pikir makanan ini enak, dan ternyata setelah dicoba anjir ternyata zong juga gitu. Makanan itu tidak cocok bagiku karena dia terlalu kuat, terlalu strong. Kuahnya, rempah-rempahnya itu kuat banget, dan itu nggak cocok sama lidah-lidah orang Indonesia kayak aku gitu kan. Mungkin nggak tahu ya kalau vlogger-vlogger lain seperti Mas Pepeng atau Mas Ilmi, mereka enjoy aja makan makanan India gitu, bisa nge-review. Nah, ini menjadi alasan kenapa aku nggak bisa terjun ke review makanan di India, karena lidah aku nggak cocok kan orangnya, dan perutku suka bermasalah kalau makan makanan hal baru yang nggak cocok gitu. Jadi daripada aku membuat masalah ngomongin hal-hal jelek tentang makanan India, lebih baik menghindari dulu lah hal-hal seperti itu. Untung baiknya vlogger makanan biar mereka aja, Mas Ilmi sama Mas Pepeng, yang dia itu udah expert masalah makanan seperti itu, dan ketahanan perutnya lebih kuat daripada aku gitu. Karena aku agak sensitif kalau masalah perut. Itu 2 hal yang sebenarnya nggak enak. Oh iya, ada lagi yang nggak enak, itu kita susah untuk cari nasi.
Sebenarnya nasi banyak, tapi nasi itu bukan makanan utama di Aligarh gitu. Jadi kita harus masak sendiri nasinya gitu. Kadang lauk beli di luar gitu. Nah itu yang tiga hal yang nggak enak ya, dari cuaca, makanan, dan juga nggak ada nasi. Nah ada lagi yang satu lagi yang nggak enak. Yang nggak enak itu perihal terkait apa ya? Kebiasaan untuk memandang orang. Jadi orang India itu mungkin teman-teman sering lihat ya di vlog-vlog teman-teman di Aligarh, ketika ada orang Indonesia bikin review makanan, banyak orang India yang ngumpul ngeliatin. Nah itu terjadi sama aku. Kulitku nih agak putih dikit lah kalau dibanding mereka, dan cara berpakaian, cara penampilanku, kelihatanku gimana itu berbeda dari mereka. Jadi beberapa kali ketika aku sedang berjalan sendirian atau bersama temanku, aku lebih sering diliatin sama mereka, diliatin terus begini melotot, diliatin gitu kan. Gak tahu kenapa ketika aku lagi makan juga mereka ngeliatin. Itu sebenarnya yang aku kurang suka dari India, karena mereka tuh kurang tahu tentang privasi lah ketika ada orang asing datang. Tapi sebenarnya ada penelitian yang mengatakan bahwa kenapa orang India seperti itu, karena mereka ada sense of curiosity. Jadi perasaan dalam hati ketika mereka itu penasaran dengan suatu hal yang baru gitu kan. Jadi mereka ngeliatin, mengobservasi ini orang ngapain, ini orang siapa, dari mana gitu loh. Daripada mereka datang untuk kenalan, tanya-tanya dari mana, mereka lebih memilih untuk ngeliatin kita gitu. Itu ya sebenarnya human nature aja sih sebenarnya, sifat alami manusia tentang apa, kepenasarannya gitu kan. Tapi di India itulah cara mereka mengekspresikan kepenasaran mereka gitu. Jadi di setiap negara mereka punya cara untuk mengekspresikan rasa penasaran mereka, dan di India itu adalah salah satunya. Mereka cuma penasaran, nggak mau aneh-aneh kok. Tapi kadang kita nggak nyaman juga gitu. Itu yang nggak enak gitu di India. Kalau masalah enaknya nanti aku akan jawab di pertanyaan selanjutnya. Sebenarnya udah aku rangkum sih gitu. Nah, abang selanjutnya adalah pertanyaan dari Zaid Alvarez gitu kan. Abang di India ngapain? Udah jelas ya. Aku kuliah gitu kan, dan aku kuliah di Aligarh Muslim University. Teman-teman mungkin tahu ya, Aligarh Muslim University nggak usah dijelasin. Dari vlogger-vlogger orang Indonesia di Aligarh tuh udah banyak yang menjelaskan tentang Aligarh Muslim University. Dan aku ambil Master of Art atau S2 lah, S2 di MA Political Science. Jadi jurusanku adalah ilmu politik gitu teman-teman. Jadi S1 ku dulu tuh adalah ilmu pemerintahan, dan S2 ku adalah ilmu politik gitu. Itu ya Bang Said, udah aku jelaskan. Yang kedua adalah Angga Mas, Aligarh kotanya bagus nggak Bang? Waduh, ya ini tergantung ya. Jadi gini, sepengalamanku selama aku tinggal di Aligarh itu udah sekitar berapa? 3 bulan mungkin. 3 bulan aku tinggal di sini. Aku bilang kotanya enak nggak enak, tergantung lah ya. Jadi gini, Aligarh itu adalah kota kecil gitu. Jadi teman-teman kalau mikir Aligarh itu wah gede, maju, enggak juga gitu. Ini tuh lebih seperti kota kecil, kalau bisa dibilang di Indonesia kayak Tegal gitu kan. Tegal tuh kota kelahiranku. Itu kayak gitulah. Itu kotanya kecil, nggak ada apa-apa, nggak ada klub, nggak ada bar. Ada sih bar sih, cuman bar itu lebih ke arah bar atau family club gitu. Jadi aku aneh, aku pernah datang ke salah satu bar di India, di Aligarh. Ketika aku masuk itu ada keluarga, ada nenek, kakek, bapak, ibu, anak-anak. Jadi kayak pesta keluarga gitu loh. Jadi kalau biasanya teman-teman di Jakarta ya, teman-teman Jakarta atau kota-kota besar, ketika datang ke bar kan biasanya anak muda ya yang biasa minum-minum gitu kan. Aku pernah datang ke situ untuk mengunjungi salah satu kerabat yang kerja di bar itu. Yang datang tuh keluarga gitu kan. Bahkan ketika aku masuk di pintu masuknya ditanyain, kamu bawa siapa lagi selain kamu? Jadi ketika aku jalan sendirian ke dalam bar itu dikira aneh gitu, karena itu family club gitu, family bar. Dan dominasi di Aligarh adalah dominasinya laki-laki yang ada di bar. Jadi jangan harap teman-teman ketika datang ke bar atau klub di Aligarh bisa menemukan perempuan. Mungkin chance-nya atau kesempatannya 20% doang. Sisa 80%-nya adalah laki-laki. Dimajoritasnya oleh laki-laki. Nah, kenapa hal itu terjadi? Karena di Aligarh itu kotanya lebih konservatif dalam bidang keagamaan. Mereka percaya bahwasanya perempuan itu lebih suka stay di rumah, jangan keluar malam-malam gitu-gitulah ya teman-teman. Nah, bahkan kalau ketika teman-teman stay di Aligarh, kalau udah malam nih ya, udah maghrib misal, udah gelap langit-langitnya, teman-teman bakal susah untuk menemukan perempuan di sini untuk berkeliaran. Semuanya laki-laki gitu kan. Gitu jadi teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman tinggal di Aligarh, sebenarnya ini kota yang aman ya, senyaman-aman aja lah ya. Tapi oh ya, ada satu hal yang menarik yang membuat Aligarh ini menjadi kota yang memiliki daya tarik tersendiri lah, yaitu adalah Aligarh Muslim University itu sendiri. Aku bisa jamin bahwasanya ketika nggak ada Aligarh Muslim University, Aligarh ini bakal sepi gitu. Jadi Aligarh Muslim University ini kan yang bangun adalah Syekh Sayyid
Sir Syed Khan gitu kan. Sir Syed Khan dia yang bangun, dia yang bikin. Dia adalah foundernya. Dulu kalau nggak salah namanya Oriental Anglo College apa gitu, aku agak lupa. Jadi dia dulu pakai nama British, nama UK untuk menamai Aligarh Muslim University. Dan beliau adalah penggerak dari gerakan Aligarh atau Aligarh Movement. Jadi ini yang menjadi menarik, nilai sejarahnya dan juga pendidikannya di Aligarh. Itu yang menjadi menarik, teman-teman. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Reza Miswanda lagi, ya kan. Bang, kenapa belum pergi ke Sungai Gangga? Aduh, gini teman-teman. Sebenarnya pengen pergi, cuman belum bisa untuk waktu-waktu belakangan ini. Jadi sekedar informasi aja ya, minggu depan aku akan pergi ke Kashmir untuk beberapa hari di sana, stay di rumah temanku lah ya. Jadi teman-teman bisa tahu vibes kehidupan orang India, keluarga India di Kashmir itu gimana gitu. Jadi untuk pergi ke Sungai Gangga belum waktunya aja, karena aku masih banyak project kerjaan yang aku harus selesaikan gitu. Oke, selanjutnya dari Rahmi Phone. Bang, tinggi rata-rata badan lebih tinggi badan orang India apa Indonesia? Jawab jujur ya bang, makasih gitu kan. Kalau bisa dibilang India banget. Jadi berdasarkan pengalamanku ya, aku tuh orang yang paling pendek di antara teman-temanku yang lain. Mereka tuh tinggi-tinggi coy. Orang India tuh tinggi-tinggi orang India. Nah, aku ngambil data dari worlddata.info. Ini data tahun 2020. Kita lihat nih perbandingannya. Perbandingan orang Indonesia, Filipina, Bangladesh dan India. Nah, kalau orang Indonesia yang laki-laki rata-rata tingginya adalah 158 cm. Itu orang Indonesia yang laki-laki. Yang India rata-rata tingginya adalah orang laki-laki 166 cm, 166,3 cm. Tinggi orang India kan yang laki-laki. Kita lihat yang perempuan. Yang perempuan 147 cm rata-rata tinggi perempuan di Indonesia. Ya, perempuan di India 152,6 cm. Kita sudah lihat bahwasanya perbedaannya cukup signifikan juga gitu. Enggak signifikan sih, cuman ya cukup lebih tinggi orang India lah ya. Kalau orang Indonesia dibandingkan dengan Filipina dan Bangladesh, kita adalah yang paling bantet kalau dilihat nih, ya kan. Data-datanya udah kelihatan, kita yang paling bantet di antara 3 negara lainnya. Filipina, Bangladesh dan India. Itu, teman-teman. Pertanyaan selanjutnya adalah dari Chandra Kirana. Bang, orang India rata-rata bisa bahasa Inggris enggak, Bang? Gitu kan. Ini kita berangkat dari pengalamanku dulu ya. Kalau pengalamanku selama aku hidup di Delhi dan di Aligarh, jarang banget aku lihat orang India yang bisa berbahasa Inggris. Tapi meskipun begitu, ada data yang menunjukkan bahwasanya dari World Population Review, dia data menunjukkan bahwasanya India adalah negara dengan populasi orang yang paling banyak berbicara bahasa Inggris. Itu sebesar 265 juta orang itu bisa bahasa Inggris. Dan nomor 2 adalah dari orang Pakistan. Dan selanjutnya ada Bangladesh, ada Filipina, dan juga ada Singapura. Itu adalah negara yang berbicara bahasa Inggris secara total keseluruhan. Yang non speaker ya. Jadi bukan native English, bukan orang asli yang bisa berbicara bahasa Inggris, tapi negara yang bahasa aslinya bukan bahasa Inggris tapi dia berbicara bahasa Inggris. Yang nomor 1 tuh India gitu kan. Aku juga mengira bahwasanya ini terjadi, data ini bisa disimpulkan karena populasi India yang cukup besar gitu. Ini populasi negara gede, populasinya banyak gitu kan. Terus juga orang berbicara bahasa Inggris juga banyak lumayan. Tapi secara pengalamanku aku jarang lihat orang India bisa berbahasa Inggris gitu kan. Mungkin hanya orang-orang yang terdidik aja ya. Aku lihat dari teman-temanku yang di kampus atau teman-teman yang mereka cukup mengenyam pendidikan yang lebih dalam gitu kan. Tapi kalau misalnya kita lihat dari teman-teman India yang kayak supir becak atau pedagang itu jarang banget lah ya. Bisa tapi jarang aku lihatnya. Ini pengalamanku pribadi. Nah, meskipun begitu, dalam konstitusi di India sebenarnya gak ada bahasa nasional. Kalau kita kan ada nih Indonesia, bahasa nasionalnya adalah bahasa Indonesia. Tapi kalau di India tuh gak punya bahasa nasional. Meskipun begitu, bahasa Hindi dan bahasa Inggris mereka dianggap sebagai bahasa ofisial di India. Jadi mereka tuh menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Hindi secara bersamaan juga gitu. Bahasa yang sah lah yang bisa dipakai gitu kan, teman-teman. Tapi sejujurnya di India tuh mereka ada 22 bahasa lokal gitu kan. Banyak banget, ada Assamese, Gujarati, Bengali, Hindi, Kashmiri dan lain-lain lah. Ini bisa dilihat banyak banget. Jadi diverse banget. Mereka tuh negaranya sangat beragam gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Apuch.
hal yang abang sukai di India dan sebaliknya yang tidak disukai di India gitu kan. Kita mulai dari yang nggak disukai dulu. Kayak tadi aku udah bilang ya, cuaca, cara orang ngeliatin gitu dan lain-lain lah. Tadi di awal aku udah sebut ya Bang Aputs. Yang aku sukai dari India yang pertama adalah ini yang paling aku suka dari India ya. Yang aku sukai adalah orang India adalah tipikal bangsa yang paling cepet untuk punya temen atau bikin temen. Jadi mereka tuh kalau ketemu orang asing langsung jadi teman mereka, nggak usah ngitung hari, hitung menit aja langsung jadi teman. Mereka langsung akrab gitu. Ini penelitian ini mengatakan seperti itu. Jadi cepat banget mereka. Dan pengalamanku juga membuktikan bahwa orang India itu mereka setia dengan temannya. Jadi ketika aku sebagai seorang foreigner, ketika aku punya teman India, teman-teman Indiaku tuh mereka setia gitu. Dan mereka tanya, kamu butuh apa? Aku mau bantu ini gitu-gitu. Mereka tuh kayak macam pacar gitu loh. Jadi ya begitulah, orang India tuh setia banget sama temennya. Itu yang aku suka dari orang India gitu. Ketika mereka bikin teman lah, punya teman. Tapi yang aku nggak suka dari hal tersebut, kadang mereka tuh terlalu overprotective gitu. Mereka harus bilang, kamu harus begini, kamu harus begini, itu mereka tuh kayak mau ngasih tahu sarannya baik, tapi kadang itu terlalu overprotective bagi kita gitu. Nah itu yang kadang aku nggak suka. Tapi yang aku sukai mereka tuh ramah orangnya gitu. Nah, dari pertanyaan lagi dari Dila, Bang, enakan mana kehidupan sosial di India dengan di Indonesia? Aduh, ya sebenarnya kalau ngomong itu ya enakan Indonesia sih ya, karena aku orang Indonesia ya, culture Indonesia banget. Tapi yang kita bisa soroti dari di India adalah tentang kehidupan sosial. Aku ambil salah satu contoh adalah dengan cara mereka nongkrong gitu kan, nongkrong. Jadi kan biasanya anak-anak muda suka nongkrong ya. Nah biasanya kalau aku balik kampus nih ya, ada punya waktu kosong, aku selalu nongkrong sama teman-temanku orang India, ngecai, ngerokok gitu kan. Tapi yang aku nggak suka kadang mereka selalu bergerak gitu kan. Misal kalau di Indonesia gini ya, ketika kita ngopi di satu tempat, kita bisa stay di situ sampai 2-3 jam, lama 4 jam ngobrol gitu kan. Bisa pesan kopi lagi, ngerokok gitu kan. Kalau di India enggak. Jadi orang India tuh lebih suka nongkrong di satu tempat, pesen chai atau pesen teh itu, chainya udah habis, mereka harus gerak gitu. Gerak kemana? Ketika aku tanya mau kemana, ya udah pokoknya gerak aja cari makan gitu. Jadi mereka gerak terus. Itu aku kadang nggak suka, karena culture kita itu kan lebih suka stay di satu tempat gitu. Nah itu yang kadang aku nggak suka. Dia 11-12 lah sama Indonesia gitu. Ini lagi pertanyaan lagi, Bang, bagi tips belajar bahasa Inggris Bang, sama setelah lulus S2 rencana mau kerja di mana, sama perusahaan atau lengkap pemerintah. Bang, thanks Bang. Ini Chandra Kirana tanya lagi ya. Tips bahasa Inggris gini. Jadi dulu aku lupa ya. Sejujurnya aku nggak pernah ikut yang namanya kursus-kursus bahasa Inggris gitu. Dulu aku itu cara belajar bahasa Inggrisnya adalah aku sering datang ke warnet dulu. Karena zaman-zaman SMP Ya SMP dulu sering datang ke warnet, main game. Dan akhirnya itu gamenya game global lah. Aku lupa nama gamenya apa. Dan itu bisa punya koneksi sama orang-orang luar negeri. Dan mau nggak mau, ketika aku punya koneksi dengan orang luar negeri, aku harus berbicara bahasa Inggris. Dan itu aku bolak-balik Google Translate terus. Itu yang pertama aku pakai. Yang kedua, aku selalu pakai Ome TV dulu untuk berhubungan sama orang luar negeri. Bisa nggak bisa bahasa Inggris, ngobrol aja udah. Itu dulu gitu terus. Dan yang ketiga, beberapa kali aku sering punya teman orang luar negeri. Teman pertamaku adalah orang Amerika. Dan kita akhirnya main terus selama 9 bulan itu. Jadi dia itu datang ke Indonesia selama 1 tahun. Dia ada project di sini di Jogja dulu kan. Ketika dulu aku tinggal di Jogja, aku selama 1 tahun tuh selama 9 bulan tuh main sama dia terus gitu. Dan lama-lama bahasa Inggrisku improving gitu. Bahasa Inggrisku mulai lancar di situ. Dan mungkin itu adalah titik dimana aku bisa ngomong bahasa Inggris gitu. Itu adalah titik awalnya. Meskipun nulis grammarnya masih jelek waktu itu. Yang penting ngomong dulu aja gitu kan. Jadi tips belajar bahasa Inggris yang pertama, confidence ada dulu gitu kan. Percaya diri dulu. Yang penting adalah ngomong gitu. Jangan mikirin grammar, jangan mikirin tata bahasa. Yang penting ngomong aja dulu. Berani aja dulu. Nggak usah hirauin orang ngomong sok bahasa Inggris gitu lah. Itu dulu aku gitu. Yang penting ngomong aja, bacot dulu bahasa Inggris. Dulu kalau waktu lagi mandi ngomong bahasa Inggris, kalau lagi makan kadang di hati ngomong bahasa Inggris gitu. Biasain lah nonton film pakai subtitle bahasa Inggris gitu kan. Gitu-gitulah. Dan rencana setelah S2 ngapain? Aduh, kalau ngomongin rencana sebenarnya aku udah punya rencana sendiri ya. Rencanaku setelah S2 aku pengen berkecimpung di dunia akademik, di dunia yang sifatnya seperti penelitian, ngajar gitu-gitu lah. Aku pengen kerja di kampus gitu. Karena itu adalah mimpiku semenjak aku dulu kuliah. Aku ingin mengabdikan diri untuk bisa ngajar
gitu, dan bisa mengabdikan diri dalam dunia penelitian untuk berkontribusi kepada negara. Itu yang pengen aku tekuni gitu loh. Jadi sebenarnya sejujurnya teman-teman, aku adalah seorang asisten dosen kalau di kampusku di S1 dulu, dan aku juga sampai sekarang masih jadi asisten dosen, dan aku masih kerja di situ, bantu dosenku dalam penelitian, bantu dosen ngajar gitu. Itu masih sekarang masih aku lakukan. Jadi itu uang tambahanku lah di sinilah. Dan itu ya itulah, pakai nanti aku akan jelaskan kontribusi apa atau kegiatan apa yang aku lakukan dalam dunia akademik selama aku di Aligar gitu kan. Bahkan ini nggak ada hubungannya sama Aligar Muslim University. Oke, pertanyaan selanjutnya, Alfa Rezel Prasetyo nih, masih dapat uang saku dari orang tua nggak Macarta? Hehe. Gini ya Mbak atau Mas nih, kayaknya Mbak deh, Mbak Alfa Rezel. Gini, aku udah nggak minta uang saku dari orang tua semenjak aku kuliah. Jadi dulu ketika aku kuliah aku sudah kerja part time gitu kan, dan akhirnya jadi asisten dosen. Pas lagi aku lulus kuliah awal-awal 1 tahun itu jadi asisten dosen, itu yang pertama, ngerjain riset dosen dan beberapa kali pegang-pegang proyek riset kampus, dan itu jumlahnya lumayan gede. Dan di sisi lain juga aku waktu itu establish atau membangun tempat kursus risetku sendiri. Jadi aku membantu mahasiswa atau teman-teman yang pengen bisa penelitian itu di lembagaku ini, namanya Bimbingko ini kan. Nah, itu kayak apa namanya, lembaga kursus gitulah untuk fokus di bidang penelitian gitu teman-teman. Dan aku bisa dapat uang sampai sekarang dari situ. Sampai sekarang aku masih jalan, masih ngajar, masih buka kursus gitu. Dan itu lumayan juga untuk menghidupiku selama di Aligar gitu kan. Kadang bisa ngasih orang tua juga gitu teman-teman. Nah, itu yang aku lakukan. Dan kan aku juga seorang profesional trader stock market, atau trader di pasar saham gitu. Aku juga dibilang profesional juga enggak, karena nggak ada lisensinya ya. Tapi aku setiap pagi selalu buka laptop, jual beli saham gitu kan, terus dapat uang, dan itu uang yang aku pakai. Jadi aku udah nggak minta sama orang tua lagi, dan itu uang yang aku kumpulin aku pakai buat traveling, buat kadang makan gitu-gitulah. Itu yang aku pakai teman-teman. Jadi itu Mbak Alfa Rezel Prasetyo, jawabannya adalah aku udah nggak minta uang di orang tua lagi gitu. Nah, lagi ada pertanyaan nih, dari banyak negara yang dikunjungi yang paling enak yang mana, yang paling berkesan? Oke, sebenarnya yang paling berkesan, semua negara berkesan, oke, dan mereka meninggalkan kenangan-kenangan yang indah dan pahit lah di waktu yang sama. Tapi yang paling enak adalah ketika aku mengunjungi negara Cina. Dulu aku stuck di Cina tuh selama 6 bulan 6 bulan 7 bulan lah aku stuck di Cina, dan aku belajar bahasa Mandarin di sana, dan aku bersosialisasi enak gitu kan. Yang bikin enak adalah pertama, mereka negaranya maju. Jadi kayak kontras banget sama Aligar ya. Di Aligar, aku Aligar nih, bukan ngomongin India secara keseluruhan. Di Cina itu maju banget. Semuanya udah pakai robot, e-money, semuanya enak lah, teman-temannya udah asik lah. Pokoknya asik banget, nggak tahu kenapa aku pengen balik lagi. Ini kalau misalnya Cina buka, ya bordernya atau perbatasannya buka, aku udah kesana dari tadi. Tapi cuma ya masih tutup sih ya, jadi nggak bisa kesana dulu. Jadi gitu teman-teman. Nah, Alfa Rezel Prasetyo semuanya sudah dijawab ya teman-teman. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi silakan tulis di kolom komentar, dan kita nanti akan coba jawab. Oke, gitu. Ini udah menunjukkan pukul 14:10, dan sampai jumpa di Kamar Arta selanjutnya.